Bro, iya, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. akan mempresentasikan dari topik 6 ruang kolaborasi dari mata kuliah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Eh, dari kelompok 5 ini beranggotakan 5 orang, saya sendiri Muhammad Anasur Arifin, ada teman saya Retna Wintariana, Yoga Pramudia Wardana, Novian Rizky Galang, dan Firda Fitriana. Eh, untuk malam ini kami akan mempresentasikan mengenai layanan untuk anak ABK. Langsung saja untuk yang pertama, unit layanan disabilitas, silahkan untuk Yoga Pramudia Wardana. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, sistem dukungan, yaitu hmm, ketersediaannya lengkap. Untuk deskripsinya, hampir di semua sudut tempat di Indonesia sudah memfasilitasi disabilitas. Sarana dan prasarana telah direnovasi dan dilengkapi menjadi sarana dan prasarana yang mempermudah disabilitas untuk menggunakannya. Pemerintah juga mendukung unit-unit atau lembaga untuk memberikan akomodasi yang layak bagi disabilitas. Eh, sum- yang bersumber dari https www.kemenkom.go.id. Unit layanan disabilitas wujudkan akses pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas. Terima kasih. Oke, Eh, berikutnya pusat. untuk selanjutnya silakan dibacakan untuk Novian Rizky Galang. Eh, untuk Novian Rizky Galang, kemungkinan sedang gangguan jaringan. Silahkan untuk Retna Wintariana untuk membacakan dari pusat sumber. Baik, selanjutnya adalah pusat sumber. Sudah lengkap dan memadai. Pusat sumber atau research center merupakan salah satu dukungan eksternal untuk implementasi pendidikan inklusif di Indonesia. Dukungan eksternal lainnya adalah unit layanan disabilitas atau ULD. Selain pusat layanan disabilitas, unit layanan disabilitas juga merupakan bagian dari institusi yang menyelenggarakan layanan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Sumber dan ruang berikut adalah Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Next. Untuk layanan sekolah khusus atau luar biasa, silahkan dibacakan untuk Saudari Firda Fitriana. Baik, untuk sekolah khusus atau luar biasa ini kurang lengkap. Ketersediaan sekolah khusus atau sekolah luar biasa atau disebut dengan SLB di Indonesia masih kurang merata dan masih menghadapi beberapa tantangan. Selain SLB, Kemendikbud juga menjalankan program sekolah inklusi yaitu sekolah reguler yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Saat ini terdapat 32.000 sekolah reguler yang menjadi sekolah inklusi di berbagai daerah. Ini sumbernya ada di http://go.id. Oke, terima kasih untuk selanjutnya. Dunia usaha dan dunia industri.
ketersediaannya kurang lengkap. Penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkontribusi di sektor-sektor yang berkembang, seperti teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan manufaktur digital. Namun, penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan untuk memasuki pasar kerja, seperti untuk masalah yang pertama, masalah stereotip dan stigma negatif yang berkembang di masyarakat mengenai penyandang disabilitas atau anak ABK. Untuk yang kedua, masih kesulitan untuk memperoleh akses dana layanan yang memadai atau fasilitas yang memadai untuk anak disabilitas. Dan yang ketiga, kesulitan untuk mengakses layanan dasar seperti akta kelahiran. Next, Mas Yuga. Pendidikan, kesehatan, dan jaminan kesehatan. Jadi untuk mengatasi stereotip dan stigma negatif diperlukan pendekatan yang lebih inklusif, edukatif, dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk mengenai pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan kontribusi penyandang disabilitas. Untuk selanjutnya mengenai organisasi masyarakat sipil, silahkan untuk Saudara Galang. Baik, untuk organisasi masyarakat sipil, untuk ketersediaannya yaitu lengkap. Untuk deskripsinya yaitu organisasi masyarakat sipil juga dapat berkolaborasi dengan masyarakat untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada penyandang disabilitas. Organisasi masyarakat disabilitas juga memiliki peran seperti menampung aspirasi masyarakat disabilitas, memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, memberikan motivasi untuk memiliki keterampilan yang lebih baik. Untuk selanjutnya yaitu program transisi, untuk ketersediaannya yaitu lengkap. Untuk deskripsi, pemerintah telah memberikan akomodasi untuk disabilitas dalam hal apapun, terutama dalam hak mereka menuntut ilmu. Pemerintah juga memberikan kemudahan untuk disabilitas untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang akademik. Selain itu, pendidikan inklusi juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi anak penyandang disabilitas. Tujuan pembentukan sekolah inklusif adalah meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Itu tadi yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Dari audiens, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin ditambahkan? Jika ada hal yang ingin ditanyakan, ditambahkan, atau ada kritik dan saran, silakan disampaikan untuk audiens. Oh ya, ini dari kolom komentar dari Dwi Maulita, silakan untuk bertanya. Untuk Saudara Dwi Maulita, ada hal yang ingin ditanyakan. Eh, Pertanyaannya, apakah di Indonesia fasilitas untuk ABK dalam dunia pendidikan sudah memadai? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Kami akan tampung terlebih dahulu dan akan kami diskusikan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih atas waktunya. Dari pertanyaan tersebut, apakah di Indonesia fasilitas untuk ABK dalam dunia pendidikan sudah memadai? Akan dijawab oleh Saudara Firda Fitriana, silahkan. Baik, saya akan menjawab
pertanyaan dari Mbak Dwi Maulita. Menurut kelompok kami, belum sepenuhnya memadai karena fasilitas ABK yang lengkap hanya ada di sekolah tertentu saja, dan penelitian mengenai penanganan ABK untuk guru belum ada sehingga fasilitas untuk ABK belum lengkap. Mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk Saudara Frida Fitriana. Saya kembalikan kepada Mbak Dwi Maulita. Apakah sudah jelas atau ingin menambahkan apa atau ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan. Oke, sudah jelas. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Dwi Maulita. Selanjutnya, apakah dari audien ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, jika tidak ada pertanyaan atau sanggahan atau pertanyaan atau kritik dan saran dari audien, presentasi akan kami tutup. Kami mohon maaf dari kelompok 5 apabila ada kesalahan dalam penulisan, kesalahan dalam penyampaian atau kurangnya dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk presentasi hari ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.